yang Kau berkati dalam keberadaan kami. Kami boleh memuji, menyembah, dan mengagungkan nama-Mu dengan kesehatan yang baik yang Tuhan berkati dan berikan dalam keberadaan kami. Kami bersyukur ke hadapan hadirat-Mu. Dan pada siang hari ini Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menolong dan memimpin keberadaan kami dan juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, supaya kami boleh diberkati kuatkan dalam kehidupan kami Tuhan, sebagai anak-anak-Mu yang kekasih, yang Tuhan telah selamatkan, yang Tuhan berikan kasih karunia-Mu yang hebat itu dalam keberadaan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruhnya dari awal hingga akhirnya dalam pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan ucapan syukur kami hadirat Bapa di surga. Amin. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Luar biasa. Semangat ya. Walaupun di udara di luar itu panasnya bukan main, saudara. Ya. Semoga semua kita di sini tetap diberikan kesehatan yang baik oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap saudara bersukacita waktu saudara mendengarkan firman Tuhan. Saudara sukacita waktu mendengarkan firman Tuhan. Amin. Sebab firman Tuhan itu memberikan pertumbuhan yang baik bagi kerohanian kita. Saya berharap saudara siap untuk menerima berkat-berkat dari firman Tuhan yang saya akan sampaikan pada hari ini. Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema bertumbuh sebagai seorang Kristen. Mengapa saya mengangkat tema bertumbuh sebagai seorang Kristen? Karena ini adalah fondasi dasar dalam kehidupan jemaat yang sehat dan kehidupan iman orang Kristen. Dia harus senantiasa bertumbuh, dan bertumbuh artinya dia berbuah. Dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Setelah kita percaya kepada Tuhan, kita harus bertumbuh senantiasa dalam kehidupan kita. Nah, setiap orang Kristen harus menyadari pertumbuhan rohaninya yang sangat penting dalam hidup imannya. Pertumbuhan rohani orang Kristen memiliki arah yang sangat jelas, menjadi serupa dengan Kristus, suatu pertumbuhan karakter yang terus-menerus bertumbuh ke arah Kristus, dan bukannya bertumbuh menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, Matius 19 ayat 26 dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai gantinya? Artinya tidak mengikuti pola dan tingkah laku manusia dunia ini yang hidupnya di dalam dosa. Kita sudah ditebus, harusnya kita menjadi serupa dengan Kristus, hidup di dalam kebenaran firman dan hidup di dalam kekudusan. Dan pokok poin ini nanti saya, kalau ada waktu lagi, saya akan sampaikan betapa pentingnya kita hidup tidak serupa, menjadi serupa dengan dunia ini. Biasanya kita kan ingin di dalam kehidupan kita, hidup kita mencari berkat terus. Padahal kita hidup hanya sementara. Waktunya kita akan kembali kepada Tuhan. Bukan berarti saudara tidak boleh saudara cari berkat, ya. Tidak boleh saudara cari uang. Tetapi saudara juga harus mengingat dan mengerti ini di dalam kehidupan saudara secara pribadi, ya. Oleh karena itu setiap orang Kristen harus memperhatikan secara benar-benar dengan baik pertumbuhan rohaninya supaya sehat dan bertumbuh. Nah, dasar khotbah saya pada hari ini Efesus
4 ayat 15. Bisa nggak Saudara kasih lihat? Jangan dulu ke situ poinnya. Belum sampai. Efesus 4 ayat 15 coba. Bisa nggak? Ayat firman Tuhannya. Biar supaya semua pada melihat ya. Ini satu ayat saja saya yang ambilnya. Bukan. Nggak bisa ya? Efesus 4 ayat 15. Saya udah, nggak apa-apa. Ya, saya bacakan aja ayatnya. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Maksudnya, saudara, kita tidak lagi menjadi anak-anak dalam pengetahuan, lemah dalam iman, dan goyah dalam penilaian kita. Kita mudah sekali menyerah setiap kali ada godaan, mengikuti kesenangan hati orang lain, dan mau saja menuruti orang lain. Seharusnya kita yang telah berada di dalam Kristus mengikuti kebenaran firman Tuhan dan berpegang kepada kebenaran firman, kepada ajaran Kristus, dan berakar di dalam Kristus, sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan seperti kapal tanpa pemberat, seperti awan-awan di udara, oleh rupa-rupa ajaran-ajaran yang tidak ada kebenaran dan isi di dalamnya. Terus bertumbuh menjadi dewasa sebagai seorang Kristen, sebagai lawan dari anak-anak yang semakin bertumbuh dan dalam pengenalan akan Kristus, yang adalah Kristus sebagai membawa kemuliaan bagi Kristus. Apa yang diperlukan setiap orang Kristen untuk mengalami pertumbuhan rohani yang sehat? Nah, yang tadi pertama, ya, yang pertama, rajin baca Alkitab. Ya, Matius 4 ayat 4. Matius 4 ayat 4. Di sini semua kita sudah baca ya Alkitab ya, dan Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Siapa yang sudah baca? Wah, luar biasa. Yang belum membaca ini PR ya. PR dibaca Alkitab. Bukan hanya jemaat, hamba Tuhan pun harus membaca Alkitab. Jangan sampai waktu mau khotbah saja dia membaca Alkitab. Ini parah kalau terjadi seperti itu ya. Nah, di Matius 4 ayat 4 dikatakan, dengan perkataan Tuhan Yesus menegaskan bahwa hidup seseorang tidak hanya membutuhkan roti saja. Nah, kalau di Israel itu roti adalah makanan pokoknya. Kalau di Indonesia apa makanan pokoknya? Nasi, ya. Nasi hanya menghidupi manusia jasmani saja, tetapi tidak bisa menghidupi manusia rohani yang telah mengalami kelahiran baru, yang membutuhkan firman Tuhan yang hidup dan yang menghidupkan. Ya. Karena itu setiap orang Kristen harus mengisi dirinya dengan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya. Ya. Dengan membaca firman Tuhan bukan saja bertumbuh secara rohani, tetapi semakin membantu memahami kebenaran firman Tuhan, sehingga tidak tergoyahkan oleh pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang tidak benar. Ya, waktu hari apa saya lupa artinya itu saudara saya istrinya meninggal, ya, bukan Kristen, dia tapi Katolik. Waktu pastornya menjelaskan, di situ ada hal yang saya melihat gitu. Kalau mereka itu sudah percaya, dia masuk ke dalam api penyucian, dia ambil di dalam anak-anak yang hilang itu. Setelah percaya di api suci, disucikan, dibebaskan dari dosa. Nah, kalau kita belajar firman Tuhan, tahu, mengerti, berarti kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita disucikan dari segala dosa kita, dan kita minta ampun kepada Tuhan. Kan situ ada
Jika kita mengaku dosa kita, maka setia dan adil Allah akan mengampuni segala dosa kita. Nah, banyak hal yang kita lihat dan pelajari. Kalau kita mempunyai dasar basic firman Tuhan, kita bisa melihat itu meneropongnya, agar kita tidak menjadi salah mengerti dan menempatkan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Mengapa orang Kristen harus rajin membaca Alkitab? Ya, Efesus 2. Ya. Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dosa-dosamu. Di sini Paulus tidak berkata kamu dahulu pingsan atau sakit tetapi mati. Kematian seperti apa yang dimaksud oleh Paulus? Kematian yang dimaksud oleh Paulus dalam Efesus 2 ayat 1 adalah kematian rohani. Nah, kematian rohani yaitu hubungan manusia dengan Allah terputus pada waktu manusia jatuh di dalam dosa. Akibatnya, waktu saya pernah tanya, Pak, waktu manusia sudah jatuh di dalam dosa, gambar diri Allah itu dalam diri manusia hilang atau tidak? Ya, waktu itu hamba Tuhan tidak bisa menjawab. Akibatnya gambar rupa Allah di dalam diri manusia yang meliputi semua sifat baik yang natural maupun yang supranatural memancarkan sinar kemuliaan bagi Allah menjadi rusak total pada waktu manusia jatuh dalam dosa. Maka itulah sebabnya Tuhan Yesus turun ke dalam dunia menyelamatkan manusia, memulihkan keadaan manusia yang gambar diri Allah itu yang sudah diciptakan oleh Allah diberikan kepada manusia hilang rusak total sehingga dipulihkan kembali menjadi gambar Allah itu yang pulih dalam kehidupan orang yang percaya. Jadi betapa pentingnya kita melihat bahwa kasih Tuhan itu begitu besar, ya. Setelah orang Kristen percaya kepada Kristus, rohnya yang telah mati dihidupkan kembali oleh Allah. Karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Efesus 4 ayat 4-5. Jadi orang Kristen yang telah dihidupkan kembali oleh Allah membutuhkan firman Tuhan supaya hidup dan berfungsi dengan normal. Oleh karena itu orang Kristen harus rajin dia membaca Alkitab. Jadi bukan kata saya, saudara, ya. Jadi keadaan orang Kristen yang sudah dipulihkan rohnya, dia harus membaca Alkitab. Boleh nggak membaca Quran? Boleh. Jangan bilang, nanti kalau sudah bilang nggak boleh, ekstrim banget. Boleh, baca apa boleh. Tapi yang lebih terpenting utama adalah rohnya itu yang harus diisi dengan firman Tuhan. Kalau tidak rohnya diisi, maka rohnya dia akan mati. Karena itulah yang dibutuhkan oleh setiap orang Kristen dan mengerti dan menyadari bahwa ini bukan lagi kata saya, itu karena kewajiban bagi setiap kita orang Kristen yang sudah percaya kepada Kristus, yang dipulihkan oleh rohnya oleh Tuhan. Kita perlu untuk membaca firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan makanan bagi pertumbuhan rohani orang Kristen. 1 Petrus 2 ayat 2 dikatakan, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Lihatlah betapa Tuhan kita itu di sini memberikan perumpamaan yang menarik tentang susu ibu. Dari hidupnya sendiri, si ibu memberikan makanan dan hidupnya bagi anaknya. Menyusui bayi adalah pekerjaan yang besar kasihnya. Si bayi ditekankan kepada dada ibunya, dipegang dalam persekutuan yang erat, dan susu adalah apa yang dibutuhkan
oleh bayi yang lemah, makanan yang lembut tetapi menguatkan. Jadi seorang Kristen, kalau di sini semua sudah lama jadi Kristen. Sudah berapa di sini? Sudah berapa lama jadi Kristen? 5 tahun, 10 tahun? Sudah lebih ya. Bukan lagi bayi, tapi sudah lama menjadi Kristen. Kita harus ingat bahwa tujuan Tuhan menjadikan kita anak-anak Tuhan. Tuhan menginginkan supaya kemajuan rohaninya itu tetap sehat dan dibutuhkan makanan rohani itu dalam kehidupan secara pribadi melalui terang firman Tuhan, yaitu untuk menguatkan di dalam kehidupannya. Tidak boleh kita berkompromi dengan makanan rohani kita. Misalnya sesibuk apapun pekerjaan kita, saudara, pasti kalau kita lapar, niscaya kita pasti akan mengesampingkan pekerjaan kita. Untuk apa? Makan. Kalau di sini sudah sibuk pekerjaan begitu, capek lelah, lapar perutnya, saudara biarkan kasih perutnya suruh lapar, terus saudara kerjakan sesuatu? Tidak kan? Pasti dia harus mengisi perutnya supaya kenyang, supaya dia tidak pingsan, bisa kerja lagi itu, saudara. Tak ada kan yang di sini kalau lapar dia tidur. Pasti lapar dicari makanan untuk kenyang perutnya supaya dia sehat kembali. Nah, demikian kita harus mengerti bahwa kerohanian kita itu jauh lebih penting, melebihi apapun yang ada di dunia ini dan memiliki kekalan. Jadi harus diperhatikan. Kalau makanan aja perut kata sudah lapar, itu kita harus makan, dan rohani kita pun harus diisi senantiasa dalam kehidupan kita. Jadi saudara harus belajar untuk merindukan firman Tuhan itu setiap hari di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi belajar untuk memberikan tempat dan waktunya untuk membaca firman Tuhan. Ya. Saudara, menyediakan waktu untuk membaca firman Tuhan ini penting, saudara. Lukas 10 ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sediakanlah waktu untuk membaca firman Tuhan. Saudara dikasih waktu 24 jam. Masa gak ada waktu saudara untuk membaca firman Tuhan? Ya, seperti Maria dengan rendah hati meluangkan waktunya duduk di bawah kaki Tuhan mendengarkan perkataan Tuhan Yesus Kristus. Kan banyak orang Kristen kalau disuruh baca Alkitab, saya tidak punya waktu. Ya. Banyak orang mengatakan orang Kristen, pendeta, penginjil punya waktu untuk membaca firman Tuhan. Sedangkan kami ini dari pagi hingga malam bekerja. Mana ada punya waktu untuk membaca firman Tuhan? Saudara kasih 24 jam. Masa sibuk terus dari pagi hingga malam kayak mesin terus? Pasti kan ada waktunya kan? Ada waktu kosong yang saudara harus isi itu dalam kehidupan saudara. Ya. Lihat Ahok, gubernur kita yang dulu. Saya tahu, saya baca, dia sibuk saudara, ngurusin warga yang datang sini ke sono kemari, tapi dia punya waktu untuk membaca firman Tuhan. Kita lihat juga rasul-rasul dan juga hamba-hamba Tuhan yang dipakai dalam gereja, mereka lebih sibuk dari kita. Mereka punya waktu untuk membaca firman Tuhan. Ya, banyak sekali. Jadi di sini bukannya kita tidak punya waktu, tetapi adakah kita memberikan waktu itu untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan? Gak mungkin lah dalam 24 jam saudara tidak bisa baca Alkitab. Ya sudah, jalan perjalanan mobil mungkin baca Alkitab.
Ya kan? Mungkin waktunya saudara tidak bisa pagi-pagi, mungkin pas mau tidur saudara baca kitab, nggak jadi masalah. Yang penting waktunya itu saudara berikan untuk membaca firman Tuhan. Setuju saudara? Setuju. Ya, mulai hari ini belajar untuk baca firman Tuhan. Jangan banyak-banyak, satu pasal aja lah. Tiap hari baca. Mulai dari mana? Perjanjian lama atau perjanjian baru. Mungkin kalau perjanjian lama agak susah, nanti ketemu yang susah-susah, malas belajar, malas baca lagi. Baca perjanjian baru nggak jadi masalah. Ya. Nah, ada orang Kristen yang lain yang menganggap bahwa firman Tuhan itu berat, susah, sukar untuk dipahami. Betul sih, betul tidak, saudara? Ya. Nah, tugas kita apa? Membaca atau memahami firman Tuhan. Waktunya kita membaca firman Tuhan, memahami firman Tuhan itu nanti bagiannya. Waktunya, dan saudara khususkan waktu untuk membaca firman Tuhan. Waktunya memahami itu pasti panjang waktunya memerlukan. Nah di sini kalau kita memahami firman Tuhan, kita perlu mendengarkan hamba Tuhan yang disampaikan itu, kita bisa belajar untuk memahami akan firman Tuhan. Ya, jadi saudara setuju ya bahwa hari ini kita belajar untuk mengisi kehidupan rohani kita dengan firman Tuhan, supaya kita bertumbuh di dalam kerohaniannya. Tuhan tidak ingin menjadi kakek aja terus, tapi benar-benar bertumbuh ya di dalam kehidupannya. Makanan firman Tuhan itu yang Tuhan sudah sediakan. Di situ Tuhan bisa menceritakan berbagai hal. Kita bisa belajar dari firman Tuhan itu. Kok sudah ada, kita tidak mau memberikan waktu kita untuk membaca firman Tuhan. Ya, jangan sampai seperti orang satu minggu makan 14 piring sekaligus, lalu 6 piring berikutnya puasa. Bayangkan kalau makan kalau kita badan kita makan satu hari ini penuh sehat, makan, lu besoknya saudara nggak makan, gimana saudara? Bisa pingsan saudara. Nah begitupun kita harus membaca firman Tuhan ini benar-benar untuk pertumbuhan rohani kita mengerti bahwa kita harus membacanya secara rutin setiap hari. Jadi belajar satu hari ini baca Alkitab Perjanjian Baru. Pagi-pagi saya pulang ke gereja, saya sudah baca. Nanti malam pulang saya Perjanjian Lama, saya baca lagi satu. Ya, isi firman Tuhan itu setiap hari di dalam kehidupan kita. Jangan kita makan firman Tuhan ini besok makan, besoknya tidak makan. Loh kalau kita bilang waktu makan jasmani ini kita makan, besoknya nggak makan, sehatnya saudara sakit. Nah kita juga pun harus makan rutin setiap hari ya firman Tuhan itu supaya sehat rohaninya, sehingga kita bisa bertumbuh menjadi orang Kristen yang bertumbuh berbuah bagi Kristus. Nah kedua, rajin berdoa. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kehidupan orang Kristen yang ingin mengalami pertumbuhan rohaninya harus rajin berdoa. Nah, kehidupan rohani dan pertumbuhan rohani sangat ditentukan oleh doa. Doa merupakan satu bagian yang sangat penting dan esensial dalam pertumbuhan rohani orang Kristen. Tingkat kemajuan rohani orang Kristen sangat ditentukan oleh doa. Ya, doa adalah napas hidup orang percaya. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Bagi orang Kristen, doa merupakan napas hidup. Tanpa bernapas manusia akan mati. Begitu pula dengan orang percaya, tanpa doa rohaninya akan mati. Maka orang percaya harus berdoa secara simultan, terus-menerus, tiada berkeputusan. Teori sih gampang saudara, praktek
susah. Ya. Terus berdoa. Coba waktu saudara berdoa minta sesuatu, Tuhan tidak jawab. Paling gak mau lagi doa. Paling malas, paling tinggalkan. Jadi saudara, tetap berdoa dalam keadaan apapun. Itu yang berat, saudara. Saya bilang tadi katakan, kalau secara teori itu gampang, tapi praktek setiap hari. Saya pagi-pagi bangun, saudara. Kadang-kadang kalau lagi ngantuk, paksain terus ngantuk, doa. Karena saya tahu itu penting dan perlu dalam kehidupan rohani saya supaya bertumbuh. Pagi-pagi jam 2 bangun. Kalau saya ada mahnya tuh saya harus makan dulu. Setelah makan baru saya berdoa, saudara. Paling minimal 1 jam saya berdoa. Kalau ada sanggup sampai 2 jam, 3 jam, luar biasa, saudara. Gunakan waktu kita, saudara. Saudara sudah diberikan waktu oleh Tuhan. Saudara gunakan waktu itu dalam kehidupan kita. Jangan memikirkan apapun, tapi teruslah kita berdoa dalam kehidupan kita. Sampai kapan? Sampai dijawab doanya? Belum dijawab? Udah malas doanya. Sampai ajal menjemput, kita terus berdoa kepada Tuhan. Ya, itu yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Doa adalah senjata terampuh melawan setan. Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan berdoa setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putus yang untuk segala orang kudus. Hanya doa yang bisa mematahkan kuasa dan kekuatan pengaruh dari si jahat. Oleh karena itu Tuhan menginginkan kita selalu berdoa supaya kita tidak terjerat oleh tipu muslihat iblis. Iblis itu sudah ada dari sananya, saudara. Kita tidak bisa mengalahkan dia dengan menggertakkan gigi, dengan janji segala macam apapun kita bisa lakukan. Kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan doa itu iblis bisa dihancurkan kuasa dan kekuatannya. Maka itulah kita perlu pegang kuat di dalam kehidupan doa kita secara pribadi. Jangan lemah, terus berdoa dan kuatkan di dalam doa secara pribadi. Saudara, saya waktu udah lama sih ya, di depan rumah saya itu ada orang cewek cowok berantem, keras banget gitu. Tadinya saya mau keluar lihat, nggak jadi. Adik saya mau keluar, udah terganggu, begitu kan, nggak mungkin. Lu jangan berisik di sini gitu, jangan ribut sini, nggak mungkin kan, saya bilang begitu. Saya ini doa doang, jangan nangis. Segala roh yang ada bikin kacau di tempat ini, pergi dari tempat ini. Dalam hilang, saudara. Gak ada lagi. Saya lihat, wah suaranya ada ya hilang. Saya aja sampai bingung-bingung ngomong, luar biasa. Cuma hanya berdoa begitu doang terjadi gitu. Ya, nanti saudara kalau ada teman-teman saudara yang lagi berantem, pasti kan bukan karena dirinya, ada iblis yang ngerjain dia. Saudara berdoa, jangan nangis, pergi kau iblis. Gitu. Jadi orang itu jangan keras-keras, saudara. Dalam hati pun bisa ya. Orang itu harus pergi, saudara. Ya, saudara, ini yang harus kita tahu dan mengerti. Doa itu kekuatan kita, benteng kita yang teguh. Tanpa doa itu kita bisa memenangkan. Bagaimana memenangkan setiap peperangan dengan kuasa kegelapan? Tidak akan mungkin, tapi dengan kekuatan doa itu yang luar biasa, yang ada powernya, ada kuasanya, bisa memenangkan. Setiap jiwa-jiwa yang diikat oleh kuasa gelap itu perlu kita doakan. Ya, terjadi peperangan rohani yang luar biasa akan terlepas.
Jadi jangan anggap remeh doa ini. Doa ini begitu efektifnya, luar biasanya kalau kita tempatkan dengan benar. Powernya itu luar biasa. Tidak bisa dengan kekuatan kita, tapi kekuatan doa yang mempunyai power yang luar biasa, melumpuhkan segala macam kuasa kegelapan. Ya, saudara, dan kita belajar di dalam kehidupan kita secara pribadi. Kita harus tekun di dalam doa kita. Kita tempatkan doa itu dalam kehidupan kita secara pribadi. Ya, Roma 12 ayat 12 katakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi tekun berdoa kita harus berdoa pagi, siang, malam, dalam keadaan susah maupun senang kita tetap berdoa. Ya, berjaga-jaga senantiasa dalam doa, baik atau tidak baik keadaan kita tetap mendisiplinkan doa. Itu karena Tuhan mendidik kita sebagai anak-anak yang terkasih untuk tetap berdoa secara nyata dalam kehidupan kita. Pendeta Dr. Stephen Tong mengatakan, rajin berdoa, malas berdosa. Malas berdoa, rajin berdosa. Ya. Malas berdoa, rajin berdoa, saudara berdosa. Saudara pilih apa? Mau rajin, malas. Kalau saudara rajin, malas dia berdosa, ogah, gerah gitu. Tapi kalau saudara malas berdoa, rajin berdosa. Ya, tetap kita berdoa, ada atau tidaknya jawaban doa itu, kita harus senantiasa berdoa kepada Tuhan. Bukan hanya karena doa kita itu dijawab oleh Tuhan, tetapi melalui doa itu kita memiliki hubungan yang intim kepada Tuhan. Dan itulah yang harus kita tetapkan dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan sudah memberikan keselamatan kasih karunia-Nya, dan Tuhan sudah memberikan satu hal yang indah, bahwa kita bisa bertemu dengan Bapa. Mengapa tidak kita tekun di dalam doa kita? Saya pernah ada seorang anak muda, dia katakan, Pak, Tuhan kan tahu ya apa yang saya mau minta gitu. Jadi gak perlu doa. Bener gak? Tuhan tahu kan apa yang saudara minta. Jadi gak perlu berdoa dong. Saya waktu ditanya bingung juga jawabnya. Apa ya? Baru tahu jawabannya. Jadi bukan sekedar kita dapat minta apapun, tapi kita berdoa itu memiliki satu hubungan pribadi dengan Bapa. Kita sudah mengenal, kita sudah memperoleh kasih-Nya. Kita harus mempunyai hubungan yang intim itu kepada Tuhan. Ya, dengan demikian, kalau kita hubungan kita intim kepada Bapa, begitu rupa menjadi nafas dalam kehidupan kita sehari-hari, dan menjadi kekuatan dalam kita untuk berdoa bagi segala kuasa kegelapan. Betapa pentingnya itu dalam kehidupan kita. Jadi jangan kita malas, bosan, jenuh, ya, mengalahkan waktu kita yang berharga datang kepada Bapa di surga. Ya, pasti dong kita ada malas, aduh bosan, doa begini dari jauh-jauh, aduh jenuh, capek ya, sibuk juga, nggak ada waktunya kita berdoa. Berikan waktu kita berdoa kepada Tuhan. Ya, yang ketiga, rajin beribadah. Ibrani 10 ayat 26. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, ibadah kepada Tuhan adalah bagian dari orang-orang yang telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus dan menjadi milik Tuhan Yesus Kristus. Ya, kegiatan beribadah yang rutin ini harusnya menyenangkan. Ya, menyenangkan, sebab ibadah kepada Tuhan memberikan pertumbuhan bagi orang Kristen. Saudara datang ibadah di sini senang gak sih? Saudara beribadah datang kepada Tuhan, baru ibadah ini ketemu siapa sih? Ketemu Jenny, ketemu saya. Senang, sukacita, gak ada petos, aduh, gak ada apa jadi lesu gitu loh. Harus datang
senang, sukacita karena kita mau bertemu dengan Bapa di surga, Raja di atas segala raja. Ya, kita harus senang, kita harus sukacita, kita harus tetap ibadah kita rutin kepada Tuhan. Jangan sampai bolong-bolong, saudara. Senin Kemis bolong, ya. Jangan sampai, harus terus kita rajin beribadah kepada Tuhan. Karena ibadah kita, kalau kita rajin, itu menjadi berkat buat kita secara pribadi, mendatangkan berkat bagi kita buat kehidupan kita, ya, dalam kehidupan kita beriman kepada Tuhan. Tujuan ibadah yang benar, Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah itu dibangun atas umatnya kepada penciptanya, mengungkapkan penghormatan, kasih dan ketundukan kita kepada Tuhan. Tujuan dari ibadah itu bukan untuk menyenangkan pribadi kita. Tujuan ibadah kita adalah untuk meninggikan, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan dengan memberikan tubuh atau hidupnya yang sudah dibaharui oleh Tuhan. Ya, kalau mengerti hal ini, saudara, waktu anak Tuhan itu beribadah, memuji, menyembahmu, dia menyembah dan mengagungkan Tuhan dengan tubuhnya yang sudah dibaharui oleh Tuhan. Hidupnya, tubuh atau hidupnya yang sudah dibaharui oleh Tuhan. Oleh karena kasih karunia Tuhan, dia tidak main-main, saudara. Tidak menyia-nyiakan waktunya. 2 jam. Kadang-kadang kan menyia-nyiakan waktunya. Waktu ibadah. Dia mau, besok gimana ya, mau makan apa gitu. Iya, besok makan ini ya. Ngobrol, saudara. Waktunya ngobrol. Waktunya dia puji Tuhan, sembah Tuhan kepada Tuhan. Ngobrol. Kalau itu main handphone. Aduh, kayak kagak ada waktu lain gitu. Di sini kalau dia mengerti, memahami benar, waktu dia datang ibadah kepada Tuhan itu memuji dan memuliakan Tuhan, dia benar-benar sadar bahwa sudah dipulihkan oleh Tuhan. Dia harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan dong. Bukan dia waktunya main handphone, ngobrol. Kalau dibicara tiap kali begitu sampaikan masih tetap begitu, daplak, saudara. Hamba-hamba Tuhan itu enggak begitu. Hanya dia khotbah, waktunya udah tahun khotbah, besok kemarin dia khotbah, sekarang dia khotbah. Dia main HP, saya dengar, saya melihat, saudara. Bukan sih tidak menghormati hamba Tuhan itu, tapi dia sudah salah menempatkan dirinya. Kalau dia mau main HP di rumah aja, ya. Ada satu gereja, dia gembalanya benar-benar tekankan kepada jemaatnya. Waktu datang ibadah, itu HP ditaruh semua di depan, ada penjaganya. Gak boleh masuk. Yang boleh dimasuk itu HP, itu Alkitab di bawah. Setelah dia pulang, itu dikasih lagi HP. Itu luar biasa pendidiknya, saudara. Bisa nggak di sini kita? Bisa nggak gereja yang lain itu seperti itu? HP gua dibawa, ini tak hilang lagi HP gua katanya. Nggak mau, dibawa Pak. Bawa waktu masuk ke ibadah. Harusnya dengan membawa Alkitab itu secara pribadi, saudara. Ya, jadi biarlah kita belajar untuk hidup kita, ibadah kita itu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena bukan hidup kita yang lama, tetapi manusia yang baru yang dipersembahkan kepada Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan. Jadi kita memberikan porsi kita yang lebih kepada Tuhan. Waktu kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saudara, ada teman saya yang anak muda itu kalau saya itu nggak seperti itu, pembawaannya biasa aja gitu, selalu gitu. Itu
Teman saya itu anak muda, semangat sekali, sukacita. Karena dia lihat dia datang kepada Tuhan, pertemuan ibadah kita kepada Tuhan. Dia sukacita, tidak ada setengah-setengah. Kalau suruh angkat tangan, dia nggak setengah tiang, tapi sungguh-sungguh itu. Haleluya. Kalau di kita kan masih agak malu-malu, saudara. Lompat, udah lompat, lompat belakang. Kita memberikan yang terbaik biar kita belajar, saudara. Kalau kita sudah didasari dengan hidup yang sudah dibaharui kepada Tuhan, sehingga bukan bentuk, bukan laku yang menyebabkan ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Karena diri kita ini yang sudah dia persembahkan kepada Tuhan, yang sudah dibaharui, dia persembahkan kepada Tuhan untuk hormat, kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Makanya saudara, ibadah itu harus disertai dengan hati. Ya, Markus 7 ayat 6 sampai 7. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, pada hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi beribadah itu harus disertai dengan hati yang sungguh-sungguh. Ya. Waktu ibadah saudara memuji Tuhan, tapi pikiran saudara kemana-mana, saudara. Enggak sepenuhnya dia khususkan hati dia kepada Tuhan. Biar kita fokus kepada Tuhan secara pribadi. Waktu kita beribadah, hati kita sungguh-sungguh diberikan kepada Tuhan. Makanya saudara, waktu kita mau beribadah kepada Tuhan, sebelumnya kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan pimpin saya untuk bisa beribadah. Banyaknya kalau kita sudah ibadah itu banyak yang mengacaukan. Iblis yang mengutak-atik pikiran kita, mengutak-atik kita. Jadi kita tidak punya sikap hati yang benar waktu kita beribadah kepada Tuhan. Diberikan hatinya kepada Tuhan. Dan itulah yang harusnya kita fokuskan dalam kehidupan kita. Ya. Dan kita juga harus tahu waktu kita beribadah, kita mengagungkan Tuhan, kita bersukacita. Harus dengan sukacita. Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mazmur menyampaikan bahwa beribadah harus penuh dengan sukacita kepada Pencipta dan Gembala yang agung. Sebab Tuhan itu baik dan penuh kasih karunia-Nya. Ibadah kita harus didasarkan dengan hati yang bergairah untuk menyembah Tuhan. Saudara, kalau di sini tiba-tiba datang Jokowi, senang nggak saudara? Wah, Jokowi datang, ngapain senang sekali. Loh, memang sih kita tidak kelihatan Tuhan itu yang datang, tapi kita tahu bahwa waktu kita beribadah dikatakan kita 2-3 orang berkumpul, Tuhan itu hadir. Waktu pujian kita naikkan kepada Tuhan, Allah itu hadir di dalam setiap pujian penyembahan kita. Ngerti nggak saudara? Hadir itu. Ya kita harus bersukacita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Itu yang baik. Kita harus benar-benar bersukacita di hadapan Tuhan. Ya kalau main gitar, tadi main gitar, ya harus tetap sukacita. Suara gitar itu tidak terlalu enak. Bukan hanya keyboard, bukan hanya keyboard saja. Apapun kita tidak pakai gitar, kita tetap bersukacita. Karena kita datang ke hadirat Tuhan. Kita bertemu dengan Tuhan yang menjadi berkat bagi kita. Kalau presiden aja datang, kita senang, apalagi Tuhan. Waktu kita memuji, menyembah Tuhan, ya Tuhan itu berkata di atas pujian-pujian kita. Ya, jangan pikirkan. Biasanya kalau kita lagi banyak pikiran,
Aduh, hidup kosong, gak ada duit nih. Aduh, bete. Pasti pikiran, ada yang membawa pikiran kita, membawa kita tidak ada lagi sukacita. Waktu yang 2 jam itu kita berikan sukacita kepada Tuhan dengan sebaik-baiknya. Saudara, ada 3 kerugian dari orang yang malas datang beribadah ke gereja. Yang pertama, mereka tidak merasakan hadirat Tuhan yang memberikan ketenangan. Ya, saudara percaya nggak waktu saudara ibadah ujian dengan sungguh-sungguh hadirat Allah itu turun nggak saudara? Turun. Apalagi 2 orang itu sungguh-sungguh sehati, hadirat itu Allah turun. Kalau hadirat itu turun, luar biasa saudara. Apapun masalah saudara, Tuhan dia akan menjamah, dia akan memulihkan. Saudara yang sakit dilepaskan, saudara yang terikat masih tetap dilepaskan. Karena hadirat itu benar-benar memenuhi. Betapa kita rindu itu hadirat Allah itu terjadi bukan hanya di ibadah kita, tapi waktu kita di dalam keberadaan kita, hadirat itu melimpah melingkupi seluruh keberadaan kita. Yang kedua, kalau kita melewatkan kesempatan untuk menyembah Tuhan itu bersama-sama dengan Tuhan. Alangkah indahnya kalau kita memuji menyembah Tuhan sendiri, enak nggak saudara? Aduh, sendiri nyanyi, boring saudara. Tapi nyanyi bersama-sama, enak banget, indah banget, sukacita dengan luar biasa. Ya, jadi jangan sampai kita malas beribadah. Bersama-sama dengan saudara kita beribadah memuji menyembah bersama Tuhan. Yang ketiga, kita tidak mendengarkan firman Tuhan yang dapat memberi hikmat dalam kehidupan kita. Ya, kalau sekarang kan ada di YouTube ya, bisa dengar firman Tuhan. Beda saudara. Waktu saudara dengar firman Tuhan di ibadah ini lain sekali saudara. Di situ Tuhan bisa bicara, Tuhan bisa berjamah, Tuhan bisa menguatkan saudara. Ya, jadi jangan main-main waktu saudara beribadah kepada Tuhan, itu saudara mendapatkan firman Tuhan yang memberkati dan menguatkan. Memang di YouTube banyak, tapi berbeda nuansanya waktu saudara datang beribadah kepada Tuhan. Ada tangan Tuhan, kuasa Tuhan yang memberkati kehidupan kita. Saudara, marilah sekarang kita mengerjakan pertumbuhan rohani kita. Dengan satu kita apa? Rajin baca Alkitab. Mulailah membaca dari perjanjian lama atau perjanjian baru. Saudara yang suka di mana? Suka-sukamu Tuhan. Jadi saudara suka di mana? Perjanjian lama, perjanjian baru. Kalau perjanjian lama nanti perlu ketemu dengan yang peraturan-peraturan, gua kagak ngerti nih, gitu. Baca aja, nanti kita baca satu pasal kita bisa mengerti setiap hari. Jadi rajin baca Alkitab. Kedua, rajin berdoa. Kalau pengen bertumbuh rohani kita harus rajin berdoa. Karena doa itu adalah nafas kehidupan orang percaya. Doa itu adalah satu senjata yang bisa melawan kuasa kegelapan. Betapa pentingnya doa itu kita tempatkan dalam kehidupan kita. Jangan malas. Ya, kalau pasti tentang tadi kata yang itu kan rajin berdoa, malas berdosa. Malas berdosa, malas berdoa, rajin berdosa. Jangan terus rajin berdoa setiap hari dalam kehidupan kita. Yang ketiga, beribadah, rajin beribadah yang sungguh-sungguh dengan hati dan mata yang tertuju kepada Yesus yang memberikan hidup yang baru. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi saudara pada hari ini. Biarlah kita belajar untuk senantiasa kenakan hidup kita. Rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, rajin beribadah dalam kehidupan kita. Mari kita angkat satu pujian seperti yang kau ingin, bukan barang tangan.
kami sudah mendengar dan belajar firman pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah menjadi anak-anak-Mu yang kekasih. Biarlah seperti Engkau rindu untuk kami bertumbuh, Tuhan, sehingga kami akhirnya berbuah di dalam kehidupan kami selaku orang-orang yang percaya. Kami mau terus bertumbuh Tuhan, sehingga kami bertumbuh dalam kehidupan kami sehari lepas hari. Kami selalu ingin mengenakan itu di dalam kehidupan kami. Bertumbuh dengan kami selalu membaca Alkitab, mengenakan itu dalam kehidupan kami Tuhan hari lepas hari. Biarlah Kau memberkati supaya kami mulai hari ini menyediakan waktu untuk membaca firman, dan menyediakan waktu kami untuk berdoa, menyediakan waktu kami untuk beribadah kepada-Mu. Karena kami setelah mati dan meninggalkan cara hidup yang lama, karena hidup yang baru itulah yang kami mau kenakan dalam kehidupan kami. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, Tuhan berkati seluruh keberadaan kami, sehingga kami boleh hidup seturut dengan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan ucapan syukur kami kehadiran Bapa di surga. Amin. Saudara diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Jangan lupa berdoa. Kalau perlu colek kanan kirinya, berdoa dong. Coba colek kanan kirinya, katakan, ya semangat berdoa ya. Nah, diawali hari ini ya. Gak perlu di miss call kan, ayo Pak, berdoa Pak gitu. Tetap Tuhan Yesus miss call, malas sekali kamu katanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita siapkan persembahan kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu luar biasa, mengingatkan kami senantiasa berdoa Tuhan, lakukan kehendak firman-Mu Tuhan, apa yang terbaik dalam kehidupan kami, apa yang